Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Ormas itu siapa lagi kalau bukan HTI dan FPI. Sebenarnya tahu nggak kalau Grace Natali membuat narasi tuduhan jika Anies Baswedan menjabat presiden, maka Anies akan membangkitkan FPI dan HTI. Yuk, mari kita cek fakta dan data dan rekam jejak Anies. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum kita cek data valid atau enggaknya, kita langsung aja subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video viral dan menarik lainnya. Nah, langsung aja mari kita simak video dari Grace Natali tentang Pak Anies, dan setelah itu kita simak cek data beliau selama menjabat di Gubernur DKI Jakarta. belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Ormas itu siapa lagi kalau bukan HTI dan FPI. Sebenarnya ya nggak baru-baru banget sih kabar ini, tapi kabar ini meyakinkan karena berasal dari kubu pendukung Anies Baswedan. Adalah kader Partai Nasdem, Zulfan memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara. Sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Pemirsa, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Jason Bolopapueng, mengapresiasi calon presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan yang telah menerbitkan izin 50 gereja di Jakarta. Pujian itu disampaikan Jason saat menyambut kehadiran Anies di acara Mubes PGPI di Jakarta pada Kamis sore. Kami berhutang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena apa yang beliau buat untuk kekristenan di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2022 yang baru lewat. Karena Tuhan memberkati Bapak Anies. Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saya seorang tokoh agama, tentu dari saya melihat dari sisi kerukunan antar umat beragama dan keberagaman, moderasi beragama. Kalau saya tidak salah, beliau mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Membuktikan selama kepemimpinan beliau, Jakarta aman, damai, dan berkeadilan. Dan otomatis indeks indeks kerukunan itu demikian baik untuk Jakarta. Itu kami rasakan sebagai pemimpin agama di Kota Jakarta. Pak, ada permintaan khusus nggak dari PGPI kalau nanti Bapak Anies terpilih sebagai presiden 2024 nanti? Itu kalau permintaan khusus ya. Mungkin kan ada beberapa kasus Pak, misalnya keberadaan gereja atau kalau soal itu beliau sudah berkomitmen. Itu bukan permintaan terus, itu adalah beliau sungguh selama memimpin di Jakarta telah mengeluarkan hampir 50 IMB untuk gereja-gereja. Anies, ini kan soal SKB. Ya. Nah, pengalaman kami di Jakarta, kita tidak mengubah aturan hukumnya. Sama sekali, kita masih bekerja dengan aturan yang sama. Dan ternyata bisa dilaksanakan. Jadi perlu ada kemanfaatan untuk mengelola, untuk berkomunikasi, dan untuk agar suasana tenang, teduh, damai itu terjadi. Jadi apapun regulasi yang dimiliki, kalau di dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, ya tidak otomatis menyelesaikan masalah.
Justru pengalaman di Jakarta yang paling penting adalah komunikasi. Kita mengalami situasi ada yang ingin membangun gereja, lingkungannya keberatan. Ada yang ingin membangun masjid, lingkungannya keberatan. Ada yang mau membangun vihara atau tempel, lingkungannya keberatan. Dan kemudian berkomunikasi, dibicarakan, sehingga akhirnya yang mau membangun masjid bisa membangun, yang mau membangun gereja bisa membangun. Dan itu semua pada ujungnya adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana saling menghormati, dan ketika disampaikan dengan terbuka, dengan terus terang, wah itu bekas anak buah di Jakarta tuh. Pasukan biru tuh. Jadi gitu kira-kira. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Siapa namanya? Tia. Kamu siapa? Ganes. Siap. Sama-sama, Ibu. Ini ya. Cukup. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Terima kasih. Swastiastu. Terima kasih. Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih. Selamat datang Pak. Terima kasih. Swastiastu. 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 Sangat luar biasa diberikan kesempatan terus terang saya WA saya baru dibalas tanggal jam 10 tadi pagi baru saya lihat. Nanti saya akan ambil Solo. Wah, baru saya lihat. Ya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Ya. Inilah artinya kedekatan kami ketika kedekatan Pak Gubernur dengan kita sudah luar biasa. Inilah kenangan Bapak Gubernur yang terakhir buat kita. Tugas dan terima kasih di atas keringat ya, yang sebesar-besarnya atas segala sesuatunya sudah mensetarakan kami dengan umat yang ada di Jakarta dan segala sesuatu sumbangannya maksud baik secara material maupun moral. Bapak Gubernur datang saja ke tempat kami sudah luar biasa Pak, sudah luar biasa dan datang saja sudah bagus benar. Itulah karena di ajaran kami nah itu ada namanya catur guru. Ajaran kami di Hindu ada namanya catur guru, 4 guru Bapak. Guru pertama ada di rumah, guru pake sekolahan namanya guru pengajian, ada di pemerintahan namanya guru wisesa. Bapak ini adalah guru kami yaitu disebut guru wisesa. Oke. Jadi apapun perintah dari guru wisesa ya kami wajib menjalankan. Terus ada lagi guru, satu lagi adalah Tuhan. Jadi kami harus dulu wajib melaksanakan tugas itu. Makanya kami selaku masyarakat warga Hindu di Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal barangkali dalam hal penyampaian, dalam hal menyapanya atau diterima seperti sebagainya. Semoga pada kemudian tugas ini Bapak selalu diberikan kesehatan lahir batin bersama keluarga yang tercinta. Pertama, kami atas nama umat Hindu se-DKI Jakarta dengan Parisade DKI, dengan Pembimas Hindu DKI dan seluruh wilayah Sukoduko Hindu Dharma DKI Jakarta. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Pak Anies Baswedan sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat luar biasa dan sangat baik, terutama mensetarakan umat Hindu yang ada di Jakarta. Ini yang belum pernah kami dapat menikmati. Pada saat inilah 5 tahun tugas Pak Gubernur Pak Anies, umat Hindu di Jakarta sudah mendapatkan pelayanan setara dengan umat yang lain di Jakarta. Terus kemudian dengan Gubernur Pak Anies
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau tidak Pak Anies jadi gubernur, mungkin kami tidak dapat bantuan mesin kremasi untuk ngaben para umat Hindu yang mengalami musibah. Jadi saya terima kasih sekali lagi sama Pak Gubernur. Dengan adanya mesin kremasi ini sangat membantu umat kami yang mengalami musibah untuk acara ngaben. Itu yang dapat kami sampaikan, dan bantuan ini sudah terlunasi tuntas pada 11 Desember 2019 dan sudah berfungsi untuk melayani umat kami di Cilincing. Silakan sama Pak Gubernur ya. S2. Yuk. Boleh dong. Yuk. BK Pak. Oh iya, siap. Ya, sip. Saya mana berdua. Tenang berdua lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Titip beliau sehat terus. Mari Pak. Nah, setelah kita simak videonya, mari kita pakai akal sehat. Apakah semua rekam jejak yang telah dilalui Pak Anies bisa membuktikan ke depannya Pak Anies bakalan intoleransi terhadap suku dan agama dan minoritas? Apakah beliau bisa punya wewenang untuk bisa mengubah dan membangkitkan lagi FPI dan HTI? Jawabannya menurut pendapatku tidak, karena menilai dari seorang harus dari berdasarkan rekam jejak dan data. Kalau misalnya Mbak Grace itu dituduh maling, tapi Mbak Grace nggak pernah maling, masuk akal nggak sama tuduhannya itu? Harus ada pembuktian dong. Nah, sekarang kita pakai logika aja deh. Untuk menilai seseorang, jangan pakai seandainya dia menjabat, seandainya. Padahal rekam jejaknya tidak seperti itu. Gitu loh Mbak Grace. Anda masih ingat kan kejadian 2019 ketika Anda masih di kubu pemerintah Wakanda? Anda menggelari Pak Prabowo dengan capres terlebay. Nih, ada piagamnya. Jangan sampai nanti Pak Anies jadi presiden, Anda merapat ke pemerintah. Ya, lagi-lagi dan lagi, jejak digital tidak bisa dihapus. Bakalan sulit dihapus. Jadi, kalau menyerang, ya standar-standar aja lah. Nggak usah terlalu yang fanatik sana-sini gitu. Secukupnya aja gitu kalau menurut aku ya. Jadi, hati-hati dalam membuat narasi untuk kita semua berpolitik secara sehat. Jangan kena pemakan hoax dan fitnah. Nah, begitu ya Mbak Grace, menurut aku bukan pendukung paslon 1, 2, 3, ini hanya secara subjektif. Nah, selanjutnya ada kasus dari Mbak Im Wong tentang iPad yang banyak dan murah. Nah, ada seseorang yang melaporkan ini karena dicurigakan barang ilegal. Mari kita simak videonya. iPad lagi bos, ini iPad semua loh ini. Iya. Gini, iPad lu. iPad bro. Nih, iPad. Siapa yang bilang iPad mahal? Ayo. Enggak, saya kasih harga murah 1 juta. Beneran nih, ini namanya menyambut 2024. Saya kasih hadiah. Udah lama nih kita nggak berbagi yang mantep banget, bener bos Q? Sini. Tuh ya. Buat ibu-ibu yang punya anak, buat bapak-bapak yang buat nonton Netflix di mana? Di pesawat dan lain-lain tuh lihat. Saya kasih kalian harga murah banget iPad. 26 Desember 2023 setelah Natal ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Ini aku pasti. Ya itu kan tergantung orang aja mau seperti apa menurutnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dapat ya harus. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi membantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita lihat itu nggak sesuai dengan. Cuma kadang-kadang saya juga bingung kalau di apa ya bilangnya ya, sekali digoreng itu kering banget, bingung saya juga ini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, dan pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen
Tapi kita lihat. Yang penting kan saya lihat ini. Ya, lihat itu Pak. Tapi Pak, sampai dicolek sama bea cukai Bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu konsep, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan mungkin nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngepost ini, cuman saya tidak pernah. Ini kan orang yang pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan kalau mereka tuh terkadang itu kasihan yang mereka ini kenapa ya? Takutnya bertanggung jawab mereka itu kan sebenarnya kan menggiring opini ya. Jadi kayak emang bener nanti akan ada hitungannya kan berat kan bertanggung jawab itu. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait catatan nama abang itu di nama posting kemarin? Yang apa? Yang postingan abang kemarin buat penipuan Bang Baim. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim aja. Banyak banget. Berapa mungkin kerugiannya yang udah di Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang sisternya, yang mungkin ART-nya, yang orang pejabat dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya dibilang mudah-mudahan bisa menggulirkan karena ini udah bertahun-tahun ya udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan itu seperti ini terus dan akan nggak tahu ya terus begini terus saya harus gimana ya karena setiap orang yang ke tempat saya selalu ladenin gimana ya saya aturin ya ke polisi ke sana mungkin agak susah kali ya mencari yang cuma pengen clear dan dia yang berat-berat. Nah, beberapa netizen bilang itu kemungkinan refurbish atau iPad rusak yang dibenerin lagi terus dijual lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Masuk akal nggak iPad itu 1 juta? iPad iPhone ya, itu 1 juta. Kalaupun ada, kalian pasti pada beli. Nah, 1 juta itu menurut aku murah banget ya guys. Tapi kita nggak tahu kualitas yang dijanjikan seperti apa. 1 juta, nah seperti apa ya kan? Kita nggak tahu. Semoga masalah ini cepat berakhir buat semua dan buat Baim Wong bisa beraktivitas dan konten normal seperti biasa. Saran dari saya sih jangan jualan barang yang mencurigakan Mas Baim. Karena kan banyak netizen yang mempertanyakan kualitas, takut kecewa mungkin ya. Itu saran dari saya aja. Kayak gitu aja ya guys ya. Semoga Mas Baim cepat selesai masalahnya dan bisa beraktivitas normal lagi, tidak ada yang mempermasalahkan dagangan Mas Baim. Sampai jumpa di video selanjutnya dan video menarik lainnya ya guys ya. Pastikan kalian klik follow, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.